Allah telah menciptakan bumi agar manusia, hewan, dan tumbuhan bisa hidup bersama-sama. Terus nak, manusia itu punya kewajiban untuk menjaga bumi selalu. Iya, selalu. Lalu nak, manusia itu berhak untuk memanfaatkan permukaan bumi beserta isinya ya. Contoh-contoh sumber daya alam yang ada di bumi kita. 1. Matahari. 2. Minyak bumi. 3. Angin. 4. Tumbuhan. Contohnya jagung. Baiklah nak, ini dia contoh sumber daya alam yang ada di bumi kita. Kita berhak untuk menggunakannya, untuk mengelolakannya, dan untuk memanfaatkannya. Tapi kita berkewajiban untuk tetap menjaga segala yang ada di bumi. Kalau bukan kita, manusia yang jaga, maka siapa lagi yang bisa menjaga bumi selain kita? Ya, seperti itu. Apakah anak ustazah tahu apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang melekat di diri kita selama kita hidup. Nah, hari ini kita akan mulai membahas tentang hak dan kewajiban di masyarakat. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu hak-hak dan kewajiban seperti apa sih yang akan antum peroleh di dalam lingkaran masyarakat. Jadi kita kalau tinggal di dalam lingkungan masyarakat, kita tuh punya hak dan kewajiban yang harus kita penuhi setiap hari. Iya, setiap hari. Tanpa terasa, kita mungkin telah memenuhi kewajiban kita. 1. Kita berhak mendapatkan air bersih untuk segala keperluan kita sehari-hari. Tidak ada yang bisa melarang kita untuk mendapatkan air bersih, apakah dengan cara mengebor sumur ataupun membeli air galon. Gitu nak. Kita berhak mendapatkan rasa aman di lingkungan masyarakat. Jadi antum berhak mendapatkan rasa aman ketika antum bermain, ketika antum pergi ke rumah teman antum, ketika antum sedang belajar di rumah, ataupun ketika antum melakukan kegiatan di luar rumah. 3. Kita berhak ikut merayakan Hari Kemerdekaan RI, dimana kan pas hari 17-an tuh kan banyak lomba tuh. Nah, antum berhak untuk mengikuti lomba yang ada di sana gitu. Gak ada yang boleh melarang antum dan gak ada yang bisa melarang antum. Memang itu hak antum untuk mengikuti lomba dan merayakan Hari Kemerdekaan negara kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang kewajiban ya. 1. Kewajiban kita untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar tempat tinggal. Jadi antum jangan malas ketika mama atau bunda antum menyuruh antum untuk membersihkan halaman, itu mama antum sedang mengingatkan antum kalau itu adalah kewajiban antum. 2. Kewajiban antum ya untuk mengikuti lomba secara adil dan jujur. Jadi adil dan jujur itu merupakan sebuah kewajiban. Ya, antum harus ingat, nggak boleh kita bermain curang, oke? Baik, lanjut ya. Nomor 3, kewajiban antum untuk menjaga silaturahmi sesama masyarakat. Jadi kita nggak boleh nih kelahi sama teman kita yang ada di lingkungan sekitar rumah dan juga dimanapun. Kita harus menjaga silaturahmi, harus tetap ramah, harus tetap sopan ya, biar tetap bersatu, oke?
Yo, coba antum perhatikan teks paragraf yang berjudul minyak bumi. Nah, di situ dibilangnya minyak bumi termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Minyak bumi diperoleh dari penambangan. Persediaan minyak bumi sangat terbatas, makanya kita harus hemat dan tepat ketika menggunakan minyak bumi. Minyak bumi ini kaya akan manfaat. Manfaatnya bisa untuk jadi bahan bakar, bisa untuk menjadi minyak tanah, untuk kompor orang-orang dulu ya. Terus juga hasil dari pengolahan itu semua dapat diubah juga menjadi parafin, plastik, ataupun campuran untuk pembuatan aspal. Nah, kalau misalnya antum tegak di dekat orang yang lagi bikin aspal, itu antum akan mencium bau-bau dari minyak tanah. Ya, itu adalah sisa dari pengolahan bahan bakar yang sudah tidak terpakai. Nah, jadi minyak bumi ini emang betul-betul kaya manfaat banget, nak. Iya, amat sangat kaya manfaat. Saking kaya manfaatnya, sisa dari pengolahannya saja bisa kita pakai lagi untuk ya menjadi aspal. Luar biasa ya ciptaan Allah untuk kita. Iya, Masya Allah. Nah, peta pikiran ini bertujuan agar informasi yang ada di teks panjang tentang minyak bumi bisa dipahami dengan mudah. Iya dong, karena kan kita hanya mengambil inti-inti sari dari yang ada di teks. Makanya kita jadi cepat lebih paham. Nah, untuk contohnya sendiri, antum kan bisa lihat langsung tuh ya di halaman 75 tentang peta pikiran dari teks minyak bumi. Di situ sudah dijabarkan ya contoh peta pikiran yang dapat dibuat berdasarkan teks tersebut. Ada tentang judulnya ya minyak bumi, lalu isinya asal minyak bumi, terus cara memperoleh sama hasil olahannya. Amat sangat lengkap karena iya dong, sangat lengkap. Pasti anak-anak ustazah tahu dong sama angin. Iya, angin adalah udara yang bergerak. Manfaat angin tuh ada banyak, yaitu untuk penyerbukan bunga, pembangkit listrik tenaga angin, dan juga untuk membawa oksigen serta kesejukan. Nah, itu adalah sedikit dari fungsi angin yang lazim atau yang biasanya kita ketahui. Kalau nggak ada angin, maka tumbuhan akan susah untuk bertumbuh. Karena angin itu ketika berhembus, dia membawa serta yang namanya serbuk bunga. Iya, saripati bunga yang ada di kelopak dalam bunga. Nah, serbuk-serbuk bunga inilah yang akan menjadi bunga baru. Oleh karena itu, angin amat sangat berperan dalam pertumbuhan bunga. Dan tidak hanya bunga, pohon-pohon juga. Makanya kadang kita tuh jangan heran kalau misal kita lihat loh, bunganya kok banyak banget di pinggir jalan gitu misalnya. Itu bukan karena ada orang yang nanam, tapi karena ada bantuan angin yang menerbangkan dia ke segala arah sehingga tumbuhlah bunga itu di tempat yang berbeda.
Baiklah nak, ayo buka lagi buku antum halaman 76. Kita akan belajar tentang pemanfaatan jagung. Ya, jagung itu juga sangat bermanfaat loh, yaitu sebagai pengganti nasi, sebagai bahan kerajinan, dan juga untuk pakan ternak. Hewan yang biasanya memakan jagung itu adalah ayam.